Pemirsa, seberapa serius dan mengkhawatirkan ancaman banjir menerjang Jakarta jika air laut di kawasan Jakarta Utara meluap? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat sore, Kang Yayat. Ya, selamat sore Mbak Eva. Kang Yayat, seberapa serius ancaman ibu kota Jakarta berpotensi dikepung banjir jika tanggul laut di pantai Mutiara Penjaringan Jakarta Utara jebol, Kang Yayat? Sebetulnya udah sangat serius ya kalau lihat dinamika kan 10 cm per tahun. Kalau misalnya data dari Ketua RT tadi mengatakan sejak 2008 sampai 2024 sekarang katakanlah 16 tahun itu udah 1,6. Tapi pertanyaan paling menarik adalah berapa besar pemetaan ruang penurunan permukaan tanah di sepanjang pantai utara Jakarta. Jadi kita tahu mana wilayah dengan mitigasi yang harus dengan wilayah risiko bencana tinggi. Mitigasi dengan pemetaan ruang wilayah mitigasi dengan bencana tinggi itu penting buat kita sehingga harus dilakukan penguatan pada struktur tanggul yang dibangun. Memang harus diakui desain di awal misalnya di Pantai Mutiara itu dirancang untuk mengantisipasi ketinggian sampai 3,5 sampai 4 meter. Tapi fakta yang kita lihat memang pada saat musim cuaca seperti sekarang ini ya kan pada saat pasang memang dia hampir sama dengan muka tanggulnya. Tetapi kalau di luar musim penghujan, badai, atau di saat surut, ada kemungkinan airnya pun akan lebih rendah. Yang harus kita siasati adalah bagaimana potensi kebencanaan itu bisa terjadi pada saat cuaca buruk dan pasang sedang terjadi. Yang dikhawatirkan itu adalah pada saat pasangnya. Dan berapa kuat tanggul yang di-up tiap tahun itu ditinggikan, itu bisa menahan gelombang pasang ombak yang ada. Nah, menurut ketentuan yang berlaku, memang rancang desain dari tanggul laut di Jakarta itu memang harus memperkuat dalam konteks spoon pile-nya ya, dalam arti berapa kekuatan tinggi yang harus didesain dengan pasang tertinggi. Nah, sekarang kita tahu, tadi dikatakan oleh Prin, laju amblesan itu pasti berbeda pada tiap tempat. Nah, kategori Pantai Mutiara kategori tinggi atau rendah? Kampung misalnya di Muara Angke atau sepanjang pesisir itu, mana wilayah-wilayah yang laju amblesan yang paling tinggi? Nah, wilayah yang amblesan paling tinggi harus segera diantisipasi. Nah, yang kedua yang menarik adalah antisipasi dalam bentuk pemeliharaan rutin. Kita punya pengalaman ya, tanggul laut yang jebol di Semarang tahun bulan Mei 2025 kalau tidak salah itu ya. Itu bagaimana langsung menggenangi pelabuhan dan kawasan industri. Nah, sekarang pertanyaannya, dari hasil pemeriksaan rutin pada semua tanggul itu, apakah ada katakanlah keretakan, kerentanan, potensi tanggul itu jebol atau tidak? Jadi dengan memitigasi tingkat kerusakan dan meminimalisasi potensi kemungkinan terjadinya tanggul itu jebol, maka itu penting buat kita. Karena kita tahu bahwa struktur tanggul harus mampu menahan hempasan dan beban tekanan dari air laut pada saat pasang. Itu yang paling penting. Pada saat surut mungkin tidak terlalu berbahaya di dalamnya. Apakah itu sudah dilakukan, Kang Yayat, mitigasi tingkat kerusakan, potensi saat cuaca buruk atau pasang, kemudian antisipasinya apakah sudah sampai tahap itu? Jika ancamannya serius, tadi Kang Yayat bilang. Ini menarik ini. Kalau Pak Gubernur tadi mengatakan tidak akan jebol. Nah, yang paling menenangkan warga adalah jika ada laporan hasil investigasi bahwa semua tanggul di pesisir itu aman. Strukturnya masih kokoh untuk menahan tekanan hempasan air laut pada saat pasang. Nah, dengan adanya informasi yang lengkap dan laporan SDA yang melaporkan bahwa tanggul masih kuat, itu bisa menenangkan warga. Jadi tidak perang narasi. Misalnya Pak Ahok mengatakan, kalau jebol bisa sampai ke Monas. Wah, itu bikin orang andilo ya antara dilema dan kegalauan. Tapi gubernur memberikan garansi bahwa tanggulnya masih aman. Nah, kata aman itu harus juga diiringi dengan data. Verifikasi terkait kondisi tanggul itu bisa membuat orang nyaman. Nah, misalnya ada video yang menunjukkan airnya sudah melimpas. Nah, lihat video itu kapan? Pada saat musim angin besar, pada saat pasang. Kemungkinan bisa terjadi.
karena muka airnya makin tinggi, mendekati tanggul, kemudian ada angin yang kencang sehingga airnya meluap. Nah, narasi tentang kapan dia meluap atau melewati tanggul harus dikonfirmasi pada tanggal dan waktunya. Misalnya contoh, kapan pasang itu terjadi di pesisir utara, awal bulan dan tengah bulan. Jadi kalau kita mengupdate informasi kepada masyarakat, apakah melalui media sosial, harus dinarasikan kapan pengambilan gambar itu dilakukan. Sehingga kita tahu kalau pada saat pasang ya wajar, tapi pada saat surut mungkin kondisinya berbeda. Nah, jadi dalam hal ini ada baiknya supaya tidak terjadi perang narasi antara Pak Ahok misalnya, laporan masyarakat dengan pernyataan gubernur, secepatnya Dinas Sumber Daya Air Jakarta menginformasikan sejauh mana kondisi tanggul masih aman, tidak ada kerusakan, dan menjamin tidak terjadi bencana dalam skala besar. Nah, kemudian ada mitigasi. Mitigasi mengatakan begini, kalau tanggulnya jebol, jebolnya berapa besar? Kita kan membayangkan tiba-tiba jebol panjang, wah itu terus terang akan besar. Tapi kan dalam konteks kekuatan teknis, jebol itu pasti ada bertahap pada situasi kondisi tertentu. Nah, kita kan tidak tahu berapa besar antisipasi itu dilakukan. Nah, yang menarik adalah jika nanti dalam kondisi real laporan gubernur menunjukkan bahwa kondisi tanggul masih aman, tolong informasikan selengkapnya kepada masyarakat sehingga mereka merasa nyaman. Itu penting buat mereka. Jadi tidak sekedar perdebatan-perdebatan yang membuat orang benar-benar aman nggak sih sebetulnya tanggul ini. Itu penting menurut saya. Jadi masyarakat perlu informasi bahwa kondisi tanggulnya aman dan kuat. Tetapi ada informasi Kang Yayat, kondisi tanggul sudah rapuh, kemudian ditinggikan beberapa kali juga menyebabkan rembesan air masuk ke pemukiman. Ini kan seolah menjadi solusi jangka pendek ya Kang Yayat, atau memang solusinya hanya itu? Atau ada solusi jangka panjang? Ini menarik. Jangan mengedepankan solusi tambal sulam. Ya, menambal, menyulam pada yang terjadi rembesan. Sebetulnya kalau NCICD-nya jadi dulu, ada tanggul fase A. Fase A itu di pesisir pantai itu, memperkuat tanggul pesisir. Kemudian ada fase B, memperkuat tanggul besarnya yang sekarang itu jadi perdebatan, jadi dibangun atau tidak. Dulu kalau misalnya reklamasi terjadi dengan 17 pulau, skenario tanggul besar yang berada lebih di tengah itu mungkin bisa menyelamatkan. Cuman di sini banyak kontradiksi. Ketika Jakarta dikatakan mau tenggelam, justru banyak pulau-pulau reklamasi baru. Ini sebetulnya gimana sih gitu kan? Justru kalau memang kita serius bahwa menyelamatkan pulau reklamasi dengan investasi besar, menyelamatkan permukiman nelayan dan permukiman masyarakat di tepi pantai dan permukiman menengah atas di tepi pantai juga, ada nggak kebijakan bersama? Misalnya contoh, kebijakan dari Presiden. Presiden menyatakan tanggul laut akan dibangun. Kapan? Tanggul laut yang mana? Pasti tanggul laut dalam skala besar yang ada di tengah. Sehingga bisa mengcover menjadi sebuah tanggul besar sebagaimana yang pernah dilakukan Belanda sehingga mengamankan pesisirnya. Jadi kalau tanggul besar itu jadi dibangun, minimal tanggul pesisirnya masih bisa memprotek ya. Karena hempasan gelombang, pasang itu mungkin tidak separah kalau dia hanya dengan tanggul yang ada sekarang. Jadi komitmen yang ditunggu oleh masyarakat adalah apakah kebijakan sekarang tetap dengan konsep tambal sulam yang kekuatan konstruksinya tidak memberikan jaminan sepenuhnya, ya kan? Yang kedua, kapan tanggul besarnya yang ada di posisi untuk melindungi timur dan baratnya itu segera dibangun. Jadi dengan demikian investasi yang sekarang didorong secara pesat di wilayah utara itu tidak terancam dengan persoalan kemungkinan pasang laut akan menggenangi wilayah pesisir tersebut. Jadi di sini ada dua kebijakan nih yang perlu disorot. Kebijakan Pemprov DKI untuk memprotek wilayah daratan dan kebijakan pemerintah pusat untuk melindungi wilayah yang lebih besar lagi yang ada di tengah. Jadi ini supaya ada ketegasan dan kepastian. Selama tidak ada ketegasan dan kepastian, ya akan repot, masyarakat tuh tetap akan merasa terancam. Tapi untuk jangka menengah dan jangka pendek ini, kasih informasi data yang lengkap.
apakah kondisi tanggul ini masih aman? Kalau aman, katakan aman. Kalau terjadi rembesan, kerusakan, segera lakukan penanganan dan dilaporkan bahwa pendekatan tambal sulam itu pun masih bisa menahan. Sekarang kan ada fase yang dibangun oleh BUMN ya, OTPT berantas gitu ya, yang memperkuat bahwa struktur yang mereka bangun itu dengan spoon pile yang bagus bisa memperkuat kekuatan tanggul dari hempasan ombak. Mudah-mudahan Jakarta tidak ada badai ya. Biasanya kalau pesisir Jakarta ada badai, ada topan atau apa, itu biasanya pasti gelombangnya akan besar ke pantai. Dan ini juga akan lihat pada situasi dan kondisi. Dan diingatkan kapan masyarakat harus waspada. Waspada saat pasang laut. Nah, itu menarik ya. Pasang laut dan faktor cuaca. Jadi pemeriksaan rutin dan cuaca menjadi kata kunci untuk membuat masyarakat lebih nyaman untuk tinggal di pesisir. Baik, terkait dengan tanggul besar, Kang Yayat, idealnya kapan mulai dibangun? Kalau menurut perintah Presiden itu kepada Pak AHY, Menko Infrastruktur dan Pembangunan, itu segera dilakukan. Karena terus terang saja, kalau tidak segera dilakukan, itu akan mengancam pelabuhan, kawasan industri, permukiman, investasi yang dibangun. Cuman yang menjadi dilema adalah dari mana sumber pembiayaannya. Nah, selama ini kan ditawarkan kepada pihak investor. Siapa yang tertarik membangun tanggul besarnya? Nah, kalau pertanyaan sekedar tanggul, pasti tidak semua orang mau. Ada pemikiran, apakah di atas tanggul besarnya nanti bisa menjadi jalan tol misalnya. Jadi ada investasi bisnis untuk menutupi investasi tanggul lautnya. Nah, itu kan penting buat kita ya. Kemudian nanti kalau tanggul lautnya dibangun, pantainya bagus, nah kemungkinan ini pasti ada perdebatan. Bolehkah dibangun pulau reklamasi? Nah, ini kan jadi perdebatan. Jadi yang paling bagus jika ya nanti tanggul laut akan dibangun, yang diputuskan oleh Presiden melalui Menteri AHY adalah siapa yang akan membiayai. Kalau skema pemerintah dengan skema investasi pasti akan berbeda hitung-hitungannya. Tidak ada orang mau dengan dana katakanlah semacam bakti sosial untuk memprotek pantai Jakarta. Karena ini menarik ya. Kalau tanggul laut tidak dibangun, daya tarik Jakarta itu tidak menarik bagi investasi. Dan menjadi kota yang terancam, apalagi dengan kondisi global yang terus berubah. Jadi dalam hal ini kita minta ya segera diputuskan mulai kebijakan Presiden yang katanya akan membangun tanggul laut sepanjang Pulau Jawa, pantai utara Jawa, itu mana yang segera harus diprioritaskan. Ingat, kita perlu belajar dari kota Semarang, Pelabuhan Semarang. Itu benar-benar robnya itu sudah luar biasa sekali dan pernah mengalami peristiwa tanggul laut yang jebol. Perlu ketepatan dan kepastian kapan rencana itu akan dieksekusi. Baik, perlu ketepatan dan kepastian terkait dengan rencana Giant Sea Wall, tetapi yang tadi solusi sekarang diumumkan segera ya kepada masyarakat soal kekuatan tanggul agar masyarakat tidak mengalami dilema dan kegalauan ya Kang Yayat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Download Metro TV Extend sekarang.